Jadi kolbu itu bisa ingat cuma kepada yang sudah diketahui, karena si kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum diketahui. Nah, ini agar kita semakin sempurna ilmu makrifatnya, karena ini adalah makrifatullah tingkat tinggi. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semuanya, ini urusan mengingat agar kita bisa makrifat dengan benar, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya sendiri. Ini harus melalui proses tertentu seperti pelatihan, pengamalan, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Jadi si kolbu bisa ingat cuman kepada yang sudah diketahui. Nah, pahami dengan baik. Kolbu tidak akan bisa ingat jika kepada yang belum ketahui. Yang belum diketahui, ya coba saja kita sama-sama rasakan. Apa bisa? Atau tanya hati kita masing-masing secara jujur. Apa bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya ada di kitab Sirrul Asrar halaman 80. Di situ dijelaskan, wa amanati jatu dzikrur ruh fahuwa musyahadatu anwa'i tajaliyati sifati, yang artinya yang dikatakan zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalinya sifat. Nah, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Dan di sini makna zikirnya sudah bukan nyebut lagi, sudah bukan wirid lagi, atau menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah lagi. Tapi di sini zikirnya sudah ke level ingat yang sebenarnya, ialah mengetahui atau menyaksikan. Nah, tapi untuk ingat itu harus mengetahui dulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan ketuhanan, urusan akidah, harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Nah, ini sering kita baca, padahal ya untuk dalilnya ini ada di orang-orang yang setelah sholat suka membacakan kalimat afdholul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya cukup-cukupnya ingat atau afdholul dzikri itu dzikir yang afdol, yang maksimal, yang paling utama itu adalah fa'lam, ketahuilah. Nah, ini jawabnya, jawabnya ada di kalimat i'lam, yang artinya harus diketahui. Nah, baru annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam ayat ini kita semua sudah memahami, bahkan para arif billah di dalam kitab karangannya
ya, seperti kitab hikam dan kitab-kitab tasawuf lainnya, ini menunjukkan keharusan makrifat kepada Tuhan, makrifatullah. Ini menunjukkan kita ini harus, karena penting sekali. Ya, bahkan awalnya beragama itu makrifat, harus tahu agar ketika nanti kita menyembah, beribadah, itu kita tahu kemana kita menyembah. Karena seolah-olah ini ya, seolah-olah seperti kalau kita lihat non-muslim seperti yang menyembah patung contohnya, itu yang disembah jelas ada di depan. Nah sedangkan kita yang disembah kayak goib gitu. Nah padahal untuk orang yang sudah makrifat, yang sudah benar-benar mengetahui ibadah kepada Allah dengan sempurna, itu tidak goib. Allah itu dzahir, nyata, ada di muhit ya, di sekitar, di semua. Karena Allah itu muhitun ala kulli syai'in qadir ya. Allah itu ada di semua ya ciptaannya. Karena ciptaannya itu adalah pasti tidak akan terpisah dengan yang menciptakannya. Seperti kita melihat orang yang sedang mencangkul. Contohnya, kita bayangkan orang yang mencangkul di tengah sawah. Nah, bayangkan mungkinkah tidak jika cangkul itu bisa bergerak sendiri tanpa adanya yang menggerakkan. Nah, seperti itulah ilmu makrifat juga tidak akan berpisah dengan yang menakdirkan. Selagi ada takdirnya, selagi ada ciptaan, ada kehidupan, nah itu pasti ada Allah, ada Tuhan yang menakdirkan. Nah inilah ilmu makrifat, inilah zikir yang sebenarnya. Karena zikir itu adalah ingat ya, bukan hanya nyebut, bukan hanya berbicara, tapi kita mengetahui, tahu dan bersaksi bahwa Allah ada, bahwa Allah lah yang menakdirkan, bahwa Allah lah yang mewarnai sebuah makhluknya yang terdapat warna. Contohnya warna buah yang merah. Allah yang menghendaki, menakdirkan si buah itu berwarna merah. Nah itu harus benar-benar memakai amrun jauki atau perasaan yang mendalam sesuai dengan bukti ya. Walaupun pengertian orang lain banyak yang menyalahkan, tapi kita harus yakin karena ketika ada ciptaan itu pasti ada yang menciptakannya. Ya, jangan sampai diakui kita yang menciptakannya. Karena kita juga jika kita tidak diberi hidup, diberi nyawa, diberi bisa gerak, melihat dan mendengarkan, kita tidak akan bisa menciptakan sesuatu. Jadi semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billah, minallah, lillah, Allah ya semuanya. Oleh Allah, dari Allah, milik Allah.